Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala. Wala rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fikih munakahat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengantar. Tapi sebelum saya lanjutkan, marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan kali ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, memperlancar segala perkara kita, selalu diberi pertolongan Allah, bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah li ridhoillah wa bi syafaati rasulillah wa bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu kalian ketahui semuanya bahwasannya yang terjadi di kalangan pasangan muda saat ini, kira-kira generasi tahun 90-an, itu mengalami perceraian yang meningkat, meningkatnya angka perceraian. Ini menurut data yang ada. Data dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengatakan bahwasannya Indonesia termasuk negara nomor 1 dalam kasus perceraian se-Asia Pasifik dan negara Islam dunia. Jumlah cerai gugat, istri yang menggugat, kalau dalam istilah fikih adalah khulu, itu kira-kira 65%. Sedangkan jumlah cerai tolak, suami yang menggugat, yang mentalak, itu sekitar 35%. Selanjutnya, tingkat perceraian di Indonesia secara nasional sangat tinggi, bahkan mendekati angka 500.000 orang setiap tahun. Nah, ini penyampaian Dirjen Bimas Islam ketika mengisi acara di luar Jawa, kira-kira di awal tahun 2020-an ini. 10% dari pasangan nikah melakukan perceraian. Ini dari 500.000 10% ini dari data pernikahan itu melakukan perceraian. Pasangan yang bercerai umumnya pasangan muda dengan jumlah anak rata-rata 1 dan istri sedang hamil yang pertama. Nah, ini gugat cerai atau khulu ini sekitar 65% dilakukan oleh pihak perempuan, istri. Ini menurut data yang ada. Ini jumlah angka perceraian ini ketika melihat data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2019, ini bisa dibaca sendiri, ini se-Indonesia Raya pada tahun 2019. Ini dipublis di awal tahun 2020. Jadi data yang 2020 belum ada karena ini masih tahun 2020 Bahwasanya perceraian yang paling tinggi, angka perceraian yang paling tinggi adalah di Jawa Timur. Yang nomor 2 di Jawa Barat dan nomor 3 di Jawa Tengah. Nah, ini makanya sekarang itu dari Kementerian Agama ada yang namanya pranikah Ini harus ada bimbingan pranikah, terus juga ada sosialisasi bagaimana tata cara mengelola
keuangan keluarga ini juga penting ya, karena nanti ada pemicu dari perceraian itu apa saja nanti akan saya sampaikan. Makanya penting ini dalam rangka pemerintah untuk meminimalisir ya adanya angka perceraian. Walaupun perceraian itu boleh halal, tetapi itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-thalaq gitu ya. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Makanya hati-hati bagi pasangan yang sudah menikah ya. Jangan sampai yang laki-laki itu mudah mengucapkan cerai ketika ada masalah. Dalam keluarga permasalahan itu pasti ada. Salah paham ya, tidak semindset ya, sepemikiran itu pasti ada. Tetapi sebisa mungkin kita harus mengondisikan ya supaya keluarga tetap bisa harmonis. Perbedaan itu biasa, jangan dijadikan perdebatan panjang atau malah sampai menjadikan perceraian. Nih, faktor pemicu perceraian ini menurut data BPS tahun 2019 bahwasannya nih ya, faktor yang paling tinggi pemicu perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pasangan suami istri. Barangkali berbeda pemikiran. Ya memang kalau lagi pacaran itu kelihatannya manis, mau kemana saja dituruti ya, mau makan di mana saja dituruti. Tetapi ketika sudah menikah, perlu kalian pikirkan bahwasannya tidak hanya kita memikirkan kita dan pasangan saja. Pasangan kita mempunyai keluarga. Kita sendiri juga mempunyai keluarga ya sebelum menikah. Nah ini akan ketika tidak bisa saling memahami, ketika bisa saling mengerti, maka akan memicu ya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ya. Tidak akan memandang ya apakah suaminya itu ganteng ya, tampan atau istrinya itu cantik ya. Ketika tidak sepaham itu akan memicu ya perselisihan dan pertengkaran terus. Makanya saling memahami ya, saling mengerti ya, saling melengkapi ya, itu akan menjadikan keharmonisan dalam berumah tangga. Ketika kita berbeda pendapat dengan pasangan kita, nah, minimal kita diam, ya, itu sudah mengurangi pemicu daripada pertengkaran. Kalau dalam istilah lagunya Nela Karisma itu ya, nah ini bagi saya ya, lagu Bojo Galak itu bagi saya sendiri itu mempunyai makna filosofi yang sangat tinggi sekali ya. Pokoknya ketika walaupun galak tetapi tetap cinta. Nah, itu ya. Kalau dimarahi ya tinggal ngopi saja. Ya, itu kan lebih enak ya. Ya kalau ada yang belum tahu tentang lagu Bojo Galak ya nanti bisa di searching di YouTube ya. Nanti dengarkan saja itu. Menurut saya mempunyai makna filosofi yang luar biasa. Karena tidak sembarang orang itu dimarahi istrinya itu bisa tahan gitu ya. Nah, bisa sabar dan tetap cinta. Ini luar biasa ya. Ini kalau dalam pandangan tasawuf ini sudah punya makomnya makom ridho lah kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, faktor yang sebagai pemicu perceraian adalah ekonomi. Makanya kenapa tadi saya menyampaikan saling memahami, saling mengerti. Ini adalah salah satu sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga, ya ini. Ya. Kalau suami penghasilannya pas-pasan, istri tidak terima, ya pasti, oh itu saya ternyata
pas waktu pacaran ya, dia ngapelinya pakai mobil, setiap apel mobilnya ganti-ganti, tidak tahu dia padahal mobilnya itu rental ya. Nah, itu kan tidak tahu lah, ketika sudah menikah, walah ternyata mobilnya rental, ternyata nggak punya apa-apa. Nah, ini kalau istri tidak terima ya bisa memicu perceraian. Tuntutannya istri banyak, ya, tidak melihat pemasukan, ya. Tentunya akan kacau dalam rumah tangga. Makanya ekonomi, ya, ini juga harus sebisa mungkin kita perkuat ya bagi laki-laki ya, minimal kita sudah siap untuk menikah secara dohir dan batin ya. Kalau memang tidak punya apa-apa, nah yang penting istrinya setia ya, mangan mangan, yang penting kumpul lah, itu istimewa ya. Ketika melihat suami itu tidak mempunyai uang yang lebih ya, kebutuhan istri tidak tercukupi, maka boleh istri itu menggugat ya, meminta cerai kepada suami ya, atau melakukan khulu. Tetapi dalam keterangan kitab Fathul Qorib ya, dan kitab Bajuri itu, tetapi lebih baik ketika istri itu bisa sabar, itu lebih baik daripada bercerai. Yang ketiga, pemicu yang paling besar dalam angka perceraian ini menurut data BPS itu ya, adalah meninggalkan salah satu pihak. Biasanya ini karena kondisi ya gimana lagi pun ya, kondisi ekonomi sulit sehingga merantau ya. Merantau ternyata nggak ada kabar, akhirnya ditelepon nggak bisa, dihubungi nggak bisa ya. Nah ini salah satunya pemicu dari perceraian atau tiba-tiba menghilang. Nah, ini lumayan besar ya grafiknya ya, pemicu perceraian. Terus selanjutnya ya, yang nomor 4 ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, ini salah satunya ya, pemicu yang nomor 4 yang agak besar itu ya, itu adalah KDRT. Makanya apapun ya, mungkin yang bagi suami ya, jangan sampai ketika ada permasalahan terus melakukan kekerasan fisik. Ini sebisa mungkin kalau pengen mukul ya mukul bantal atau kasur saja ya, jangan sampai mukul istri ya. Apalagi wanita itu ketika sudah tersakiti itu akan selalu terpatri di dalam hati. Maka hati-hati, saya tidak menakut-nakuti ini ya. Tuh. Ini ada lagi yang menggolongkan pemicu perceraian. Ini data lain, ini ada selingkuh ya, ketidakharmonisan ekonomi, gangguan pihak keluarga, krisis keluarga, cemburu. Ini cemburu juga hati-hati ya bagi wanita ya. Tiba-tiba dibaca dulu WA-nya ya. WA suami ya, itu dibaca dulu. Kalau suami ya, kalau memang ada relasi perempuan ya dalam kerja ya, kalau toh itu WA-nya, ini bukan saya ngajari ya, WA-nya itu ketika dibaca istri kok bisa menimbulkan perselisihan, maka dihapus saja sebelum pulang gitu ya. Itu ya. Karena kadang di saat tertentu seorang istri walaupun sabar kadang bisa membaca, namanya juga WA ya. Membaca itu ketika kita lagi sensi, ketika kita lagi baper, kalau bahasa anak muda sekarang itu bisa menjadikan salah paham gitu. Nah, karena itu sebuah tulisan. Makanya kalau sebuah tulisan itu tergantung perasaan siapa yang membaca. Ini pakai nada keras atau nada kalem atau nada sopan gitu ya. Makanya ya, segala sesuatu yang bisa memicu pertengkaran ini diharapkan diminimalisir. Nah, ini
Ini anjuran menikah ya. Salah satu dasar-dasar menikah ya. Qala Rasulullah, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka fal yatazawwaj, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata, ghaddu lil basar ya, dan lebih mengendalikan nafsu seksual. Siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah ia berpuasa. Kalau saya saja pengen menikah, tetapi kok dalam belum punya bekal ya secara material menikah, ya berpuasalah. Karena puasa merupakan penjagaan baginya ya, fa innahu wija'un ya, bisa ya menjaga baginya untuk melakukan zina. Selanjutnya hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah ya. Rasulullah bersabda, tazawwaju, menikahlah kalian semua. Al-walud ya, menikahi wanita-wanita yang banyak anaknya, maksudnya bukan janda yang anaknya banyak, bukan ya, tetapi wanita yang bisa melahirkan anak banyak ya. Bisa dilihat dari keluarga ternyata 10 bersaudara, itu kemungkinan secara genetik yaitu bisa melahirkan anak-anak yang banyak. Al-wadud ya, perempuan yang mempunyai kasih sayang, ini penting ya. Nanti karena ibu itu adalah madrasatul ula ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau tidak mempunyai kasih sayang kepada anak, ya nanti anaknya akan kekurangan kasih sayang, bahkan nanti akan sulit untuk dikendalikan. Fa ini ya, karena sesungguhnya saya Nabi ini akan mukasirun bikumul umama ya, akan banyakkan umat ya besok di yaumul kiamat sama dengan Nabi yang lain. Ini loh umat saya yang paling banyak. Makanya menikahlah dengan wanita yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Selanjutnya tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Walih hasabia ya, karena nasabnya. Walidiniha, karena agamanya. Fatfar bidzati, pilihlah yang memiliki agama, taribat yadak, maka kalian akan beruntung ya. Tentunya wanita ketika kalian mau menikah itu pasti akan mempertimbangkan ya, mungkin kekayaannya ya, mungkin karena cantiknya, mungkin karena nasabnya ya, putrinya kiai, dan agamanya gitu ya. Maka pilihlah yang agamanya ya. Kalau kalian pilih hartanya, ketika dia hartanya habis, kalian akan meninggalkannya. Kalau kalian memilih kecantikannya, kecantikan itu saya berapa tahun sih ya, 50 tahun sudah hilang itu kan. Terus nasab ya, nasab ini juga penting karena ini merupakan nanti ya untuk anak cucu kita ya. Tapi ketika semua tidak ada, nah pilihlah yang agamanya baik. Ketika kalian memilih agamanya yang baik, maka kalian akan beruntung. Proses menuju pernikahan, nah ini ada hitbah ya, jangan pacaran tapi hitbah. Kalau bahasa Jawanya itu nontoni ya, atau dodok lawang. Ya. Tuh. Nah, setelah cocok dan nanti melakukan akad nikah. Ya. Ketika akad nikah maka halal bagi kalian ya,
melakukan sesuatu yang sebelum melakukan akad nikah itu haram, yang melihat, memegang, tapi kita sudah melakukan akad nikah, maka yang tadinya haram itu bisa menjadi halal, malah mendapat pahala yang banyak. Nah, ini cara bahasa nikah itu al-dhammu wal jam'u, berhimpun atau berkumpul, al-wad'u wal dhammu, hubungan ya, wati, jima, hubungan seksual, dan berhimpun atau berkumpul. Secara syar'an itu abdun mustamilun alal arkani wa syurut. Ini ketika di dalam kitab Tausyih ya, ala Ibnu Qasim, ini salah satu syarah dari kitab Fathul Qorib gitu ya. Kitabnya Ibnu Qasim. Itu ya, akad yang mengandung, memuat beberapa rukun dan syarat ya. Yang mengatakan syarat-syarat akdun yatadhammanu ibahata wad'in bilafzi inkaha au tajwiz ya. Bahwasanya nikah itu adalah suatu akad yang membolehkan wati, yaitu hubungan suami istri, dengan menggunakan lafaz inkaha atau tajwiz. Makanya kalau dalam akad nikah biasanya qabiltu nikahaha wa tajwijaha ya, ingkah dengan tajwid itu sebenarnya mempunyai arti sama. Selanjutnya diartikan akdun yufidu milkul mut'ati qasdan wa makna, nah saya ulangi, akdun yufidu milkul mut'ati qasdan wa makna milkil mut'ati akhoso surrajuli bibut ilmar'ati wasairi badaniha min haitsu taladdud. Bahwasanya akad nikah itu memberi faedah milkul mut'ah ya. Maksudnya ini bukan nikah mut'ah, kontrak itu bukan ya. Maksudnya yang di qasdan ya, secara sengaja. Wa makna milkil mut'ati, sedangkan makna milkul mut'ah itu adalah mengkhususkan seorang laki-laki dengan kemaluan perempuan dan seluruh badannya untuk berlezat-lezatan, untuk bersenang-senang, membolehkan. Ketika sudah akad nikah ya boleh seorang laki-laki untuk ya bersenang-senang ya, dengan melakukan hubungan seksual dan seluruh tubuhnya. Di dalam UU nomor 1 ini KUHP Koperasi Hukum Islam KHI ya. Di dalam UU nomor 1/74 tentang perkawinan, pasal 1 menyatakan perkawinan menurut KHI ya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ya, rumah tangga yang bahagia. Ini tujuannya, dan kelak kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tujuannya hati dan jiwa menjadi tenang dan penuh cinta kasih. Nah, ini dalam KHI. Selanjutnya juga disebutkan sama dengan dalam Al-Quran, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya, sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha, dan dijadikannya di antaramu mawaddah, ya, rasa kasih sayang, rasa kasih warahmah dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, ya. Makanya ketika ada orang menikah, kita biasanya mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini dasarnya, ya. Kalau kalian pengen tahu, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya ayat 32, An-Nur, ya, ayat 32. Wangkihul ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Yang maksudnya sendirian adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin, belum menikah, atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah, gitu. Maksudnya seperti sendirian, ya, jangan sampai malah menikahi istrinya orang, ya, di antara kamu. Dan orang-orang yang layak berkawin, bernikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, ya. Iyakunu fuqara ayughnihimullah, ya, min fadli. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim, ya. Ingat, ya, ketika kalian fakir, insya Allah dengan menikah, ya, bifadlillah, dengan karunia Allah, Allah akan membuat kamu kaya. Yakinlah itu, ya. Kunci keluarga bahagia ini adalah jika mereka satu, saling, ini kuncinya, saling mencintai, saling menghargai, saling memahami, saling percaya, saling mengisi dan melengkapi. Ini, ya. Kuncinya adalah saling mencintai. Jangan hanya satu orang yang cinta. Saling menghargai, jangan satu yang pengen dihargai, tetapi sama-sama pengen menghargai. Saling memahami, ya, jangan ingin dipahami tapi nggak mau memahami. Suaminya baru pulang kerja lelah, sampai di rumah gara-gara uangnya kurang marah-marah. Ya, ini berarti pengen dipahami, tidak mau memahami. Kalau memahami, oh ya, suami saya sudah seharian kerja lelah, ya, saya buatkan kopi, atau saya buatkan minuman, atau saya pijeti. Nah, ini kan indah kalau seperti itu. Saling percaya, jangan saling mencurigai. Percaya, oh suaminya kerja, ya sudah, jangan nanti kerja, nanti kalau ketemu mantannya bagaimana. Setiap suaminya pulang selalu diperiksa HP-nya. Ada WA yang kayaknya mencurigakan, marah-marah. Nah, ini ketika kita tidak saling percaya, ya, nanti tidak akan bisa tentram dalam keluarga. Saling mengisi dan melengkapi. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak ada yang sempurna, ya. Makanya dengan pernikahan itu supaya kekurangan satu sama yang lain dilengkapi dengan kelebihan satu dan lainnya. Maka ketika orang sudah bisa saling mencintai, saling memahami, saling menghargai, saling percaya, mengisi dan melengkapi, keduanya akan saling menasihati jika ada salah satunya yang melakukan sesuatu yang salah. Bukan mencela, bukan marah-marah, ya. Saling menguatkan jika salah satu pasangannya nanti mengalami depresi atau mengalami
kegundahan, mengalami penyesalan dalam atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, saling menguatkan, dikuatkan, bukan melemahkan, saling membantu, bukan bersaing. Seperti itu. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan seseorang itu memiliki kekurangan, oleh karena itu ia membutuhkan pasangan agar kekurangan dan kelebihan bersatu menjadi kesempurnaan. Ya. Kalau kalian pengen cari yang sempurna, ya, sampai kiamat kurang 1 hari pun kamu tidak akan menemukan. Pengen sing wayu, sing sugih, anak kiai nasibnya baik, agamanya juga bagus, ya. Akhlaknya bagus, ya. Sampai itu tadi kiamat kurang 1 hari kamu tidak akan. Jika kamu menemukan, belum tentu orang itu mau dengan kamu. Nah, ini kan akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu. Makanya kekurangan dan kelebihan itu, ya, jadikanlah satu untuk saling melengkapi, akhirnya menjadi kesempurnaan. Ya. Selanjutnya ini saya mengambil dari Thomas S. Monson. Ya. Ketika kalian sedang dalam mencari-cari belahan jiwa kalian, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu garwo, sigarane nyowo, ya, pasangan hidup, ya, maka pilih cari. Ketika sudah kamu pilih cintamu, pilih pasangan hidup kamu, ya, maka pilihanmu itu wajib bagi kamu untuk mencintai. Pilihlah cintamu, ya, pilih di sekian banyak orang. Ketika sudah kalian pilih, maka ya, cintailah pilihanmu itu, apapun yang terjadi, ya, karena kamu sudah memilih, maka cintailah pilihanmu tadi dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi. Nah, ketika kamu bisa melakukan seperti itu, insya Allah, ya, kehidupan akan menjadi kehidupan yang berkah, ya, kehidupan yang harmonis dalam keluarga, ya, sakinah, mawaddah, warohmah, ya, sesuai Al-Quran tadi. Ya, kira-kira seperti itu dari saya untuk pengantar mata kuliah fikih Munakat ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah. Semoga bermanfaat. Ya, perlu kalian ketahui bahwasannya silahkan nanti tugasnya adalah mereview, ya, video yang saya sampaikan ini. Selanjutnya review itu kalian boleh ketik, boleh tulis tangan, nanti filenya diupload di e-learning. Ya, sekali lagi mohon maaf, ya, semoga ada manfaatnya. Walafumikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.